Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallama mizanal adli ila aqfi dzawil albab wa arsala rusula mubashirina mudhirina bithawabi wal iqab wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khati was shawab wa ja'ala syaraya kamilatan la naqsa fiha wala ab. Ahmadu hamdan man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa asyhadu bi wahdaniyatihi syahadatan mukhlisin fi niyati ghairi murtab wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu arsalahu wa qad sadal kufra ala wajhil iman wal hijab fa nashad dalama binul huda wa kashafa niqab wa bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa awdaha muskilatil kitab wa tarakahum al mahajjatil bawda ila saraba fiya wala sarab wa sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasbi wal hisab wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas asihat wal farau amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Jamaah pengajian kitab Shafat At-Tafasir Kriya Quran Ma'anul Islam Indonesia. Saya hormati Ustaz Fahrudin sebagai musyrif Kriya Quran untuk putra ya, yang baru datang bulan apa? Mei ya. Bulan Mei kemarin sekitar tanggal 20 ke atas ya. Sebagai musib di Asrama Putra, yang saya hormati juga segenap hadirin hadirat, santriwan dan santriwati Kriya Quran Ma'anul Islam Indonesia, termasuk Mas Zulfi ya, yang baru datang dari mana? Pekalongan. Kendal baik. Di sebelum Pekalongan ya. Mas Zulfi Syah Putra ya. Nah, beliau ini mau kuliah di UNS ya. Baru masuk atau udah? Selesai dah? Oh, udah semester 3 ya. Ini beliau kemarin saya ketemu di Masjid Al-Muhajirin, Al-Muhajirin 2 ya, di Pucang Sawen Jebres. Beliau alhamdulillah pagi ini bisa mengikuti, dan semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Yang pertama dan berkelanjutan ya. Karena bertolabul ilmi dan bermajlis ilmu itu tidak sama dengan kuliner ya. Kalau kuliner itu kan kita nyoba-nyoba nyari warung yang kelihatannya enak, kalau enak dilanjutkan, kalau nggak enak kemudian pertemuan yang lain nggak usah datang ya, karena tidak bisa orang ngaji tidak seperti mencicipi makanan ya. Tapi kayak yang namanya mengaji itu justru di sana banyak tantangan-tantangan. Kadang kita ini merasa nggak nyaman atau mungkin menghadapi seorang guru ustadz yang kita sepertinya nggak senang ya. Tapi justru sebenarnya kata Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna ladzatal ilmi fi nafarati. Wahai talibul ilmi, penuntut ilmu, engkau bersabarlah menghadapi kerasnya seorang pengajar. Saya masih ingat dulu ya. Dulu kalau ketika saya di madrasah ibtidaiyah itu, yang namanya guru, saya masuk kelas 1 MI itu ya. Itu gurunya itu bawa kayak seperti apa? Pecut atau itu loh, yang kayu panjang. Kalau ngajar pagi, anak-anak semua tangannya tolong diperlihatkan kukunya. Kalau ada yang tangannya kebetulan belum dipotong kukunya, langsung dicret ya, ada hukuman itu. Nah, ini kata Syafi'i, kalian sabarlah ya. Fa inna ladzatal ilmi fi nafaratihi, karena lezatnya ilmu justru karena nafarati, karena galaknya seorang guru. Maka berbedalah ya ulama-ulama dulu, para pendahulu kita ya. Ada seorang bernama Khalifah Abbasiyah bernama Harun Ar-Rasyid ya. Beliau itu datang menghadap gurunya, anaknya Amin dan Ma'mun, yang kemudian keduanya juga menjadi khalifah. Dibawa ke sebuah pesantren guru ya. Dan datang bilang sama kiainya, Syekh, ini saya titip 2 anak saya, ini saya kasih pecut. Kalau anak-anaknya pecut aja gitu. Dulu gitu ya. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang ini memang mengajarnya beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mengajar
ngajinya nggak lancar dipecut, saya kira langsung pada boyongan semua pamitan ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu justru dipecut itu malah melecut semangat ya. Kalau sekarang berbeda. Tapi memang ala kulli hal, mari ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Pagi ini kita sampai pada edisi ke-153 dari pengajian tahfidz, dan kita sudah hatam 2 kali tasmi ya, 30 juz 2 kali hatam. Ini menuju hatam yang ketiga. Ini tadi sudah sampai juz 17, halaman pertama sampai 10 sudah kita simak, dan semoga ini istiqomah ya ke depan, bisa berkesinambungan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita muliakan dan kita meneladani beliau, karena beliaulah ya, dari Rasulullah, dan kemudian para sahabat dan sampai ke generasi saat ini kita mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tentang syahadat yang benar. Kita mengenal bagaimana sholat yang benar, kita mengenal bagaimana zakat yang benar, bagaimana manasik umrah haji yang benar. Itu karena beliau yang mengajarkan. Beliau mengatakan, shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian dariku. Artinya semua terkait masalah ibadah kita mengikuti apa yang dituntunkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, santriwan dan santriwati dan yang hadir ya pada kesempatan pagi ini, dan begitu juga yang menyaksikan ya, yang menyaksikan melalui tayangan YouTube ya. Kita akan masuk kepada surah At-Taubah ayat 37 ya. Monggo silakan bagi yang mau menyimak, ini At-Taubah ayat 37 ya. Kalau nggak bawa mushaf, monggo silakan untuk didengarkan saja ya. Tapi nggak boleh ngantuk ya. Kalau di Korea Utara itu kalau karena di sana itu negara komunis ya, negara komunis. Jadi kalau presidennya itu luar biasa streng ya. Jadi yang sekarang itu yang siapa? Yang Kim Jong Un dia. Itu luar biasa kerasnya, bukan main, karena memang komunis ya. Pertama, orang-orang komunis itu kan di negara-negara komunis itu satu partai, nggak ada multi partai, sehingga semua harus satu tegak lurus kepada komunis, partai komunis. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menggunakan cara-cara untuk semacam kayak cara-cara otoriter ya, sebagaimana dulu ada namanya Stalin ya. Stalin itu kan ketika dia ingin mengawasi, memantau rakyatnya, maka tahun 1927 ketika Stalin menjadi seorang presiden, dia kemudian mencari cara bagaimana mengawasi rakyatnya, maka muncullah yang namanya CCTV. Lah orang Indonesia itu baru ramai ya, baru sekarang ya. Kita baru mendengar CCTV, itu udah lama itu. Yang namanya di sana itu, yang namanya di Uni Soviet itu sudah ada CCTV semenjak awal abad 20. Lah kita ini sekarang lagi rame-rame CCTV ya. Ya sama ketika di Israel tuh mereka udah biasa menggunakan yang namanya flash disk 50 GB itu biasa. Sekarang tuh di Indonesia ya punya flash disk 32 GB udah hebat banget ya. Di sana udah barang nggak laku. Ya, artinya apa? Kita memang di Indonesia ini memang sering terlambat ya, dalam masalah teknologi kita terlambat. Contohnya masalah uang kertas ya. Uang kertas itu kan muncul pertama di Iran, kemudian Cina, kemudian ke negara Eropa, baru ke Indonesia itu uang kertas. Sebenarnya kalau kita menggunakan uang yang bukan kertas itu lebih bagus ya. Kita menggunakan uang dengan cadangan emas, perak, dinar, dirham ya, itu lebih kuat. Kalau uang kertas itu kan cadangannya lemah itu. Makanya kenapa kita sering inflasi ya seperti itu. Karena kita menggunakan uang kertas. Misalkan dulu ya orang punya uang 300.000 itu udah bisa beli sapi ya. Sekarang 300.000 jangan beli sapi, nggak bisa ya. Kambing aja nggak dapat ya sekarang. Ini mengalami inflasi. Baik, monggo silakan dibuka ya. Maka di Korea Utara itu kalau ada orang yang anggota parlemen itu tertidur ketika sedang sidang, itu ditembak sama atas perintah Presiden Korea Utara. Luar biasa ya. Saking nggak boleh sampai meremehkan yang namanya rapat parlemen, sampai kalau tidur ditembak. Tapi insya Allah di sini aman lah, nggak ada tembakan ya. Karena kita ini manarul Islam ya, ini kita
mengusung yang namanya perdamaian ya. Kita ini cinta damai ya. Kita cinta damai, tetapi ketika ada mengusik Islam, ya ini kita harus menjadi menara Islam, siap untuk memberikan dukungan doa ya kepada mereka yang membela Islam. Baik, ayat 57, mari kita mulai surah At-Taubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya nasi ini mengundurkan ya. Kalau kita bicara mengenai misalkan tentang riba ya, ada namanya riba nasi'ah. Ini riba itu haram ya. Riba nasi'ah itu ketika seorang berhutang dikasih tempo waktu, misalkan utang 1 juta, tempo waktu 1 bulan. Kalau nggak bisa mengembalikan maka ada persentase tambahan biaya karena keterlambatan. Itu namanya riba ya. Nah, di sini innaman nasi'u ziyadah. Pada pertemuan kemarin, pertemuan pekan yang lalu telah kita bahas ya, bahwa orang-orang Arab dulu mereka punya kesepakatan internasional ketika bulan-bulan haram, ashurul hurum, bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu mereka tidak boleh melakukan yang namanya peperangan. Jadi kalau udah masuk 4 bulan itu, semua harus berhenti untuk menghormati kemuliaan bulan itu. Itu disebut dengan al-ashurul hurum, karena di dalam bulan itu Rajab ada kemuliaan ya, bulan Muharram ada Asyura, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu juga mulia karena Dzulhijjah ini ada bulan-bulan haji dan Dzulqa'dah ini bulan untuk persiapan. Kalau dulu kan orang-orang mau persiapan berangkat ke Mekah ya, mengadakan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, mereka berangkat. Kayak orang Indonesia dulu kalau berangkat, dari mulai berangkat sampai pulang itu memakan waktu 6 bulan ya. Jadi orang berangkat misalkan dari Indonesia itu bulan Januari ya. Bulan Januari awal berangkat, mampir dulu ke Serambi Mekah, ke Aceh. Dulu kan Aceh biasa digunakan untuk jamaah haji untuk istirahat ya. Kemudian dikenal dengan Serambi Mekah. Setelah ke sana kemudian berangkat ke Saudi dan di sana kemudian mengadakan ibadah haji, selesai manasik-manasiknya pulang ke Indonesia. Itu antara berangkat dan pulang itu jaraknya 6 bulan. Orang-orang kampung sudah lupa dia haji ya. Loh, pengen haji tuh. Karena 6 bulan ya. Sekarang tidak beda ya. Sekarang itu kan 40 hari. Ya, itu yang haji ya, bukan plus ya. 40 hari itu kan sebenarnya kalau bicara mengenai ibadah haji itu singkat ya. Jadi mengadakan rukun-rukunnya itu nggak sampai 10 hari sebenarnya, cepat. Ya, tapi yang membuat lama kan karena orang Indonesia karena merasa wah ini hajinya jauh-jauh kok entak ditakai kok cepet-cepetan. Makanya kemudian disiasati ada namanya apa? 40 hari di sana, ada di Makkah dan Madinah supaya mereka juga jamaah bisa melakukan yang namanya salat arba'in atau melakukan 40 waktu salat sehingga mereka mendapatkan kemuliaan ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di 4 bulan tadi tidak boleh yang namanya mengadakan peperangan ya. Nah, ternyata orang-orang kafir itu mereka sering ya, kadang dan sering itu mereka melanggar. Ketika bulan-bulan mulia mereka mengadakan peperangan dan setelah itu mereka yaitu membuat aturan-aturan dewe ya. Diatur di waki karena ini misalkan Muharram ini kan nggak boleh perang toh. Kemudian maka Muharram tahun depan itu apa? Mereka nggak perang, ditambah Safar tahun depan itu nggak perang lagi untuk mengganti yang tadi itu, mengganti yang supaya tadi yang dan mereka bolak-balik kata Muharram mereka perang dan ketika bulan Safar mereka malah nggak perang. Artinya ini namanya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka dikatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya menambah waktu itu adalah ziyadatun fil kufri, termasuk bertambah dalam kekufuran ya. Yudallu bihil ladina kafaru. Orang-orang kafir itu mereka disesatkan. Yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama. Mereka menghalalkan bulan itu di waktu tertentu dan mengharamkan di waktu yang lain. Misalkan ya, di tahun itu mereka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab mereka berperang, maka di bulan yang lain mereka full setahun mereka tidak melakukan peperangan. Sehingga mereka yaitu menghalalkan yang haram kemudian mengharamkan yang halal ya. Ini kebiasaan mereka ya. Fa yuhillu ma harrama Allah, maka mereka kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya.
liwati u'iddata ma harramallah. Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, artinya yang diharamkan berperang mereka kemudian menjadikan itu halal ya. Liwati u'iddata ma harramallah, supaya bertemu dengan hitungan apa yang diharamkan Allah atau yang dimuliakan Allah, sehingga kemudian bertemulah ya. Sehingga direko-reko sampai kemudian intinya jumlah bulan Ashur Hurum itu menjadi sempurna dalam versi mereka, diganti di waktu yang lain. Ini nggak boleh ya. Jangan disamakan dengan misalkan dalam Islami ada namanya mengqadha ya, orang nggak puasa Ramadan dia kemudian diganti di waktu yang lain, dia karena sakit atau bepergian, boleh ya. Tapi kalau Ashur Hurum ini adalah larangan, tidak boleh berperang. Kok dilanggar kemudian di waktu yang lain malah kemudian itu diganti ya, setahun tanpa perang misalkan, itu juga melanggar. Zuyyina lahum su'u amalihim, dibuat hiasan untuk mereka su'u amalihim, yaitu keburukan amal mereka. Jadi amal-amal keburukan mereka itu menjadikan mereka apa? Merasa itu bukan amal yang buruk. Jadi mereka anggap itu amal yang baik. Ini setan ketika sudah menggoda manusia ya, yang buruk dianggap yang baik. Ketika standarnya menggunakan akal, maka semuanya menjadi bubrah ya. Contohnya gini, kalau orang itu beragama dengan akal, maka tidak akan sampai kepada kebenaran. Kenapa? Akal memang wasilah kita menganalisa sebuah kebenaran, tetapi tidak mutlak. Misalkan nih, contohnya gini ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka tentunya orang tuh menggunakan kalau di musim dingin kan dulu ada kebiasaan orang-orang Arab itu menggunakan kaos kaki ya. Nah, kalau menurut logika yang dibasuh ya bagian paling bawah, tetapi ternyata yang dibasuh itu bagian paling atas. Itu ketika orang menggunakan kaos kaki di musim dingin seperti itu. Ketika dia sudah berwudu kemudian menggunakan kaos kaki dibasuh bagian atas, selesai, nggak masalah ya. Nah, itu kalau menggunakan agama seperti itu nggak bisa dengan akal. Sama dengan orang ketika ada orang ketika kentut, kenapa kok yang diwudu bukan tuburnya ya, kok diwudu kepala wajahnya. Justru kalau kentut wudu megang itu malah batal ini. Gitu. Atau sama kalau kita balik secara logika manusia, sekarang Anda kenapa sakit mata kok hanya disuntik dubur, kok gak matanya disuntik itu? Artinya apa? Agama jangan dilihat secara akal ya. Dalam alam nyata pun juga kita bisa melihat itu kan. Ternyata orang sakit mata yang disuntik kan itu kan belakangan ini kan. Orang sakit misalnya sakit gigi sama, yang disuntik bukan giginya kan, gitu. Ya ini ya. Kemudian wa la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir ya. Artinya tidak menunjukkan mereka kepada jalan kebahagiaan. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Wahai orang-orang beriman, malakum. Ini kalimat takri. Takri itu artinya ngelokke. Kalau ngelokke itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Ngelokke. Ini ngelokke. Hai orang-orang beriman, kalian kenapa ya? Malakum idza qila lakum munfiru. Kenapa ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah fisabilillah, di jalan Allah, maksudnya berangkat berjihad. Di sini dalam konteks ayatnya bicara mengenai perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini pertama perang yang terjadi sekitar mendekati wafat Rasulullah ya. Yang kedua, perang ini perang di perbatasan Romawi. Yang kedua, perang ini jaraknya sangat jauh sekali. Yang keempat, perang ini kondisi cuaca panas sekali. Dan yang kelima, ini perang ini terjadi ketika saat itu yang namanya buah-buah anggur sedang ranum-ranumnya, sedang berbuah. Kalau orang tuh enaknya ya kalau kayak gini ada panggilan berangkat, kemudian jauh sekali di rumah ada buah anggur, ya tinggal beli es teh aja, di rumah tiduran enak ya. Tapi ternyata sahabat dipanggil. Rasul mengatakan barang siapa yang menyiapkan untuk jaizul usrah, tentara al-usrah. Ini usrah artinya adalah susah ya, karena kondisi sulit.
maka dia mendapatkan surga. Utsman bin Affan memiliki harta yang melimpah diberikan kepada kaum muslimin. Maka semua kaum muslim mereka berangkat ya. Mereka semua berangkat kecuali ada beberapa orang yang terlambat ya, yang kemudian mereka mendapatkan hukuman ya, yaitu Ka'ab bin Umayyah, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi. 3 orang ini mereka terlambat dan kemudian mereka mendapatkan hukuman. Para sahabat tuh sampai waktu yang lama dilarang berbicara dengan mereka, sehingga menimbulkan beban psikologis yang besar ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Dan itu kita baca nanti ya, ketika kita masuk juz 11 di seperempat yang pertama nanti ada. Kenapa kalian ketika ada panggilan berangkatlah fi sabilillah itsaqaltum ilal ard, kalian kemudian merasa berat ilal ard? Maksudnya ini itsaqaltum ilal ard, kalian kemudian lebih condong kepada bumi, artinya berdiam saja. Bagi seorang yang, kan orang punya macam-macam tipe ya. Ada orang tipenya inginnya nyantai-nyantai di rumah saja, gak ngapa-ngapain. Tetapi seorang haroki, orang yang pergerakan, dia kalau diem saja dia diem saja itu malah sakit. Kalau orang biasa olahraga maka nggak olahraga sakit. Orang biasa ngaji tilawah nggak tilawah sakit. Orang yang biasa bermajlis ilmu, bertolabul ilmi, kemudian ternyata ini kemarin kita berapa pekan ya, hampir 2 bulan libur ya, atau 3 bulan ya. Ini alhamdulillah sudah 2 bulan pekan terakhir nih berjalan. Pekan kemarin ya di sisa 152, ini 153, alhamdulillah lancar ya. Dulu sempat kita beberapa bulan sebelumnya 3 bulan kalau nggak salah nih, 3 bulan kita off ya. Semoga ini kita istiqomah ya. Nanti semoga sampai bulan Ramadan nanti kita tidak ada libur ya, kecuali memang nanti ada hari-hari yang memang mendadak saya keluar kota. Saya kayaknya September saya harus keluar kota ya, karena mertua saya mantu ya. Saya nggak tahu nanti kesana hari apa. Yang jelas intinya kita usahakan jangan sampai dalam waktu yang sangat lama itu kemudian kita libur ya. Mas Zulfi juga ya, nanti usahakan bisa tiap pekan datang. Di sini bukan masalah, ini mohon maaf juga ya, belum ada to'amnya makanan ya, karena saya men-sharing pengajian ini di sana cuma fasilitas ilmu dan ukhuwah. Saya lupa ada snacknya gitu, lupa ya. Ada? Saya lupa ya. Ya semoga pertemuan yang akan datang ya. Saya lupa juga ya, bisa kita fasilitasi ya. Semoga raketang aqua minimal lah atau apa, yang penting pengajian gak ada yang ngantuk ya. Araditum bil hayati dunya, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ini penjelasannya dalam tafsirnya, famat tamattu bila zaidi dunya fi jambil akhirah illa syai'un mustahqar. Jadi tidaklah kenikmatan dunia itu kalau dibandingkan akhirat itu sangat kecil sekali. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya dunia itu di mata Allah itu ada artinya, maka tidak akan mungkin orang-orang kafir dikasih minum meskipun hanya seteguk air. Dan ternyata orang-orang kafir juga ada mereka orang-orang kaya ya. Kalau di Indonesia itu kan ada ya, ada segelintir orang yang mereka non muslim, mayoritas ya, itu para pengusaha besar itu setara kekayaannya dengan 100 juta. Berarti terjadi monopoli ya. Di Indonesia ini tidak ada pemerataan secara ekonomi. Padahal dalam sila yang kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semestinya ada keadilan. Tidak boleh ada terjadi kejomplangan sosial atau kecemberutan sosial, tidak boleh. Semua harus apa? Harus ada keseimbangan. Maka ketika Al-Qur'an bicara mengenai zakat dikatakan kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, supaya tidak ada uang itu berputar-putar di antara kalian. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya, dan kita diberikan rezeki yang melimpah, diberikan semangat terus bertolabul ilmi. Semoga kita semua kelak ya ketika di yaumul kiamah mendapatkan kemudahan, bisa sampai kepada haudun Nabi, telaga Al-Kautsar ya, telaga Rasulullah SAW, dan kita tidak dihalau oleh di sana kita tidak dihalau ya.
Dan yang terakhir, semoga kita semua kelak mendapatkan husnul khatimah. Jazakumullah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, dan sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih juga kepada yang menyaksikan baik secara offline maupun online. Matur nuwun. Kelenta-kelentanipun nyuwun ngapunten sanget. Mugi-mugi Allah tansah maringaken kesehatan dumateng kita sedaya. Jazakumullah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.